pasti dimarahin itu. Buku itu buat belajar, bukan buat gambar. Apapun profesinya bisa aja dikaitkan bisa menjadikan wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kita coba bicara korelasinya nih. Korelasi dari antara seni sama agama. Iya benar-benar. Palestina akan bangkit, akan merdeka dengan kalian atau tanpa kalian. Ini nyambung juga sama ayat Quran yang ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah gitu kan. Kayak misalkan Sunan Kalijaga ya, yang dakwahnya itu pakai wayang. Nah, gitu, pakai wayang. Terus Sunan apa lagi? Pokoknya beliau tuh dakwahnya pakai seni budaya yang ada di daerah itu. Abang, ini habis sahur enaknya ngopi nih bang. Boleh. Kopi apa itu? Ini kopi mochaccino double shot 2 kali espresso. Emang kalau sambil nunggu waktu azan subuh itu enaknya ngopi dulu ya. Betul bang. Apalagi aku capek tadi habis bangunkan orang-orang sahur. Masya kentongan. Tapi apa coba? Aku udah keliling cuman gak ada yang bangun loh. Lah kok bisa? Gak tahu, kayaknya. Kau di kuburan kali? Enggak, kalau di kuburan emang gak ada yang bangun. Tapi kalau cuman gimana bang ya? Apa? Kalau di bangun gimana bang? Serem. Malah kita maunya gak usah bangun aja gitu. Gitu. Kau mau di mana bang? Kayaknya harus bangunnya pakai seni gitu. Ada seni bangunkan orangnya gitu. Nggak biasa kentong-kentong aja gitu. Kayak mana tuh bang? Ini nggak tahu keseninya gimana. Tadi nggak berhasil? Nggak berhasil. Harus cari metodenya tuh. Metode membangunkan orang untuk sahur. Oke. Udah panas. Oke. Seni ya? Iya. Kita punya temen loh bang. Yang dia tuh kayak ahli seni lah istilahnya. Jago seni. Tapi ngomongin seni nih, tahu nggak ini syair yang lagi viral tuh? Yang mana bang? Yang di media sosial yang kayak gini nih. Aku nggak tahu, nggak hafal syairnya, tapi awalnya kayak gini, yang wal huru dan nih, yang top kita. Tahu nggak? Ya tahu. Itu ternyata sebuah karya seni loh. Karya seni loh? Iya. Bukan dia ngasal-ngasal loh? Bukan. Emang pas kita pertama dengar tuh kayak ngasal gitu ya. Itu ya? Ternyata seni dia? Iya. Bahkan orang-orang di media sosial tuh pada setoran kayak gitu loh. Setoran syair itu tuh. Setoran? Iya, padahal itu sebuah karya seni loh. Jadi ceritanya dulu abad keberapa gitu ya, aku lupa. Ada seorang penyair namanya itu Asma'i. Nah, jadi dia lagi duduk nih. Lagi duduk terus nengok burung. Nah, burung itu namanya burung bulbul. Iya, kalau di Indonesia nggak tahu apa namanya. Nah, pas dia nengok burungnya itu lagi lagi terbang di ranting gitu kan. Terbang di ranting bang? Iya. Lagi lompat-lompat ya. Lagi lompat-lompat di ranting, ada daun, di bawahnya ada sungai yang bagus. Nah, si Asmo ini dia kepikiran tuh, kok bagus ya, kayaknya cocok dibikin syair gitu. Jadi kerennya orang-orang dulu itu apa yang dia tengok tuh jadi seni gitu loh. Ya dia nengok, kayak misalkan nih Imril Qais. Dia nengok orang galau, itu dibikin syair tentang galau. Dan syair tuh keren loh. Beda kalau zaman sekarang. Beda, kalau sekarang galau bukan bikin syair, bikin story. Ya mungkin story itu mengandung quotes gitu. Bisa jadi ya. Itu yang bukan repost ya. Ini ya. Tapi ngomongin seni, aku ingat yang antum bilang tadi. Oh, teman kita kan? Iya. Punya temen yang dia tuh jago di seni ya. Seninya, ya. Suka ngelukis gitu. Kemarin juga pas ada acara, dia gambar ini nih. Apa? Gambar Baitul Maqdis. Oh, Baitul Maqdis. Keren. Ada yang lelang lagi. Oh iya. Keren. Sama pernah itu kita buat terbalik tuh, kebalik. Oh iya. Yang gambar sadudung. Oh iya, keren banget. Mau kita panggil aja nih? Langsung aja kan? Iya, sama. Waalaikumsalam. Aduh. Gimana kabarnya, Bang Rama? Alhamdulillah. Sehat. Aduh. Enggak, ini biasa gini. Enggak, kayak tadi tiba-tiba refleks aja gitu, kayak angkat gitu. Kedatangannya dari sini aja. Kedatangannya dari sini. Bener, yang gini seni gitu ya. Datangnya dari sini ya. Pada ngapain ngumpul gini aja? Biasa kita ngobrol, iya, nunggu azan.
Jadi kita biasanya tuh kalau nunggu azan tuh kayak ngobrol-ngobrol gitu lah, ngobrol-ngobrol yang apa ya? Biasanya ngobrol-ngobrol yang ya kayaknya agak kosong-kosong teman. Insya Allah ada berbobot ya gitu. Jadi kita tadi ngobrolin tentang ini nih, tentang seni gitu. Seni ya. Kayak bahas yang lagi viral-viral tuh, seni apa, syair gitu kan. Syair. Seni ngoplos. Seni ngoplos bukan seni. Kayaknya seni dah, juga tapi itu lebih kayak apa gitu. Iya, soalnya nggak semua orang bisa gitu kan. Iya. Aduh. Ngoplos apa ini? Kopi nih Bang. Kopi apa nih? Tapi ini pisau bukan oplosan. Kopinya ada ayamnya gimana? Oh, ada. Dibuang Sini, aja. sini, Bang. Aduh, masa mau dioplos? Jangan Bang, jangan dioplos. Bahaya. Bang. Kopi kan? Iya, ini kebetulan lagi dingin kayak gini. Memang cocok juga ya, ini. tapi Jadi kemarin pelek. syafaat Allah. Amin. Cobain ya, Bang. Ya enggak? Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu ya. Seninya. Bener. Termasuk seni juga kan Gitu itu ya. sekarang tuh. Emang kalau cowok ngopi nggak? Gitu nggak afdol gitu. Karena gitu. estetikanya di situ. Kalau Kayak kayak kan gitu, iya. makan nasi nggak pakai sayur gitu. Nah, Nggak itu. afdol dia. Jadi kita tadi ngobrol tentang seni nih, Ya. persenian gitu kan ya. Nah kebetulan antum nih jago ya. Emang apa ya? Orang yang seni banget gitu kan. Seni lah. Menguasai salah satu seni gitu. Iya. Yang kita tahu itu ngelukis, gambar-gambar gitu. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol nih, nanya-nanya. Apa nih? Ada yang ngomong Santai aja kita ngobrol biasa. Jadi kira-kira kita penasaran nih. Antum mulai kapan sih tertarik sama dunia seni ini, terutama ngelukis gitu ya? Dan kenapa gitu? Kenapa tertarik, sama ada nggak kira-kira role model antum di dunia persenian? Seni. Gimana, Bang? Kalau untuk apa ya, terjun di dunia apa namanya melukis itu emang Iya. bisa dibilang baru-baru. Tapi kalau untuk kayak menggambar gitu, kayak coret menyoret kayak gitu emang udah dari kecil gitu. Dari kecil. Kayak hobinya udah emang dari kecil gitu. Dari waktu SD kelas 1. Dulu kan emang lagi rame-ramenya film ini, anime Naruto. Iya, Naruto. Jadi waktu itu emang pas waktu masuk SD itu kan ngeliat temen-temen pada ngegambar gitu, kayak bentuknya tuh kayak ada yang kotak gitu. Ini badannya iya ada yang kotak, terus kepalanya tuh ada yang kotak segitiga. Garis doang. Iya. Garis Macam lah. Terus rambutnya tuh kayak apa gitu, gak jelas karena emang dunianya tingkatannya emang SD gitu kan, kayak ketika kita nggambar kayak gitu tuh emang wih keren nih gitu kan, Bagus banget ya. Naruto nih, Sasuke nih gitu kan ya. Jadi memang dari kecil gitu. Nah, dan dulu juga emang Pak sering gambar itu kan di buku ya, di Iya, di buku. buku. Nah, pas ketika aneh suka gambar itu di buku tuh sering apa coba, sering dimarahin Kenapa di mana? orang tua. Oh gitu. Karena kan emang fungsi dari buku itu kan emang waktu dulu itu kayak buat belajar, Bukan buku gambar. buat menulis Iya, gitu. Nah, tulis betul, berarti. iya. karena kan setiap ada media yang apa buku kosong kayak gitu pasti di situ harus gambar. Karena kan emang udah mulai kayak menjiwai itu di situ tuh. Setiap ada buku kosong, nah itu setiap buku pelajaran itu misalkan nih 10 pelajaran pasti setengahnya itu di situ buat khusus untuk gambar. Nggak mungkin Iya. full biasanya full ini pelajaran. Masih ada Ya, kosong. kalau di rumah tuh kalau apa ya, orang-orang mah mungkin sering belajar. Kalau aneh mah apa coba? Ya. Gambar. Naruto pokoknya lagi Gambar di tembok ide-idenya apa? itu. Iya. Di tembok juga. Belum di situ belum. Nggak terlalu sekolah di tembok. Nah, itu dia seringnya di buku. Nah, kalau ini lagi ngelewat nih, ayah pasti dimarahin itu. Buku itu buat belajar, bukan buat gambar. Dulu mah ayah katanya satu buku tuh buat semua pelajaran. Gitu. Jadi di situ seketika dia menceritakan waktu dulunya itu belajar gitu. Jadi memang dulu itu lagi ininya gitu. Oh iya. Belum apa ya, belum bisa dibilang belum pandai banget gitu. Bahkan ketika mau nempelin di ini nih di kamar gitu kan, hasil lukisannya Oh iya. apa coba
dimarahin sama kakak. Iya, karena mungkin jelek ya, jelek gitu. Nah ini lukisan apa sih itu, gak jelas gitu. Gambar naga, tapi kayak cacing gitu. Iya kayak cacing itu dimarahin sama kakak. Tapi setelah mulai jago nih, setelah apa ya, enggak jago-jago juga sih. Udah bisa. Bisa dibilang bagus lah. Udah kelihatan lah. Iya. Nah itu kakak tuh mulai, wih keren nih maksudnya. Kelas berapa gitu? Kelas SMP tuh mulai lumayan bagus tuh. Nah setiap aneh gambar tuh pasti dia yang nempelin gitu. Iya karena udah kayak terkesima gitu dengan karyanya gitu. Iya kayak gitu. Nah itulah singkatnya lah. Berarti dulunya itu ini ya, apa namanya, sempet nggak dapat dukungan gitu kan. Tapi semangat gambarnya udah ada. Oh masih ada, itu gitu. Masih melekat pokoknya sampai sekarang. Ada gitu ya. Iya. Dan pas udah kelihatan nih bagus, udah ada karyanya, udah ada seninya, baru diakui. Emang gitu harus. Yang kayak gitu. Bener-bener. Bahkan masih teringat pas waktu SMP itu. Kalau anak seniman itu bisa dibilang kayak apa ya, jadi incarannya, mohon maaf ya, para ini Okti bukan. Kalau dulu sih bukan ukti ya bilangnya ya cewek aja gitu kan. Kenal ukti itu setelah bisa dibilang setelah masuk pesantren gitu. Karena dulu mah ya antara itu cewek atau perempuan atau kalau Sunda nama awewe gitu. Awewe. Iya. Jadi inceran tuh anak-anak seniman itu. Nah misalkan setiap ada waktu kosong di situ gambar itu pasti dikerumuni itu, dikerumuni sama awewe sama perempuan gitu. Wih bagus gambarnya dong. Semangat itu berarti. Makin semangat lukis ini. Enggak juga sih. Nah malahan mah di situ justru kayak setiap ada orang yang pengen gambarin itu kayak mungkin karena gak enakan jadi gak mau nolak gitu. Sayang aja gitu kalau ada cewek yang mau gambarin dong gitu. Nah, mungkin di situ ada niatan sekalian buat ngasah juga nih, ngasah karya gitu, ngasah gambar gitu kan. Kayak gitu, jadi bahan inceran pokoknya. Masya Allah. Berarti niatnya buat ngasah ya? Iya, buat ngasah. Buat PDKT. Enggak juga sih. Enggak ada, alhamdulillah enggak ada ceritanya. Rama bisa apa namanya, bisa lop-lopan dengan cara lewat media gambar gitu, media seni, enggak ada ceritanya gitu. Berarti niatnya lurus terus ya. Insyaallah. Alhamdulillah lurus. Alhamdulillah. Terus untuk ini role model nih di apa namanya, kayak apa ya, motivator atau public figure di dalam dunia kesenian, antum ada nggak? Untuk sejauh ini sih apa ya, belum ada. Cuman ada beberapa yang apa ya, dijadikan inspirasi gitu, sebagai apa ya namanya, motivasi untuk kayak mau mengasah lagi gitu, mau memperdalam lagi terkait dunia gambar atau dunia pelukisan. Nah ada film baru dari Jepang, namanya itu, judulnya itu Blue Period. Nah di situ dia memang dari awalnya itu dia tidak bisa kayak apa namanya, dia berkecimpung di dunia lukis itu baru ini pas mau kuliah. Nah dia tiba-tiba, dia orangnya pinter, tapi dia tiba-tiba pengen masuk nanti di kuliahnya itu masuk ke jurusan ini, melukis gitu, gambar dunia ini ya, dunia seniman kayak gitu. Nah di situ dia kayak belajar dari awal, dari dia mulai gambar apa ya, gedung-gedung kayak gitu tuh, gedung-gedung kayak masih dasar lah, masih basic gitu. Tapi di situ dia bertekad untuk apa ya, nah dia cita-citanya pengen masuk ini ke apa namanya, ke universitas inilah apa namanya, yang bagus, yang ternama gitu. Nah itu cara masuknya itu sangat ketat gitu. Nah dia belajar tuh, pokoknya dia habiskan untuk persiapan itu, untuk latihan itu melukis kayak gitu. Nah di situ banyaklah inspirasi pokoknya ya, yang dapat dijadikan motivasi gitu untuk kemudian bisa memperdalam lagi terkait dunia lukis ini. Tapi untuk public figure belum ada. Karena ya palingan setiap aneh nonton film gitu yang ada kaitannya dengan seniman kayak gitu, dengan seni. Nah di situ aneh jadikan apa ya, motivasi gitu. Keren nih. Nah di situ apa ya, tumbuh tuh rasa keinginan untuk
belajar lagi. Lebih dalamin. Iya, pas setelah nonton film itu pengen kayak melukis lagi gitu, gambar lagi. Ini apa ya? Setuju nggak Bang? Kalau orang seniman tuh kebanyakan gondrong-gondrong. Oh iya ya. Setuju. Iya, aku baru nyadar loh. Itu Pasti tuh. alasannya kenapa ya? Barangkali Banyak mikir apa gitu. mungkin seni. Seni juga. Ya, Setuju, Bang? setuju. Berarti. Kalau aneh sih tergantung dulu. Iya. Soalnya gini, jadi palingan di sini dilihatnya itu dari apa ya? Dari fisiknya tuh. Fisiknya. Dari kayak dandanannya gitu, fashionnya gitu, dari outfitnya lah. Mungkin di situ bisa dilihat. Nah, ada juga orang yang pendapatnya itu bahwa seorang seniman itu dia jarang mandi. Iya. Tapi itu benar. Nggak, yang ada rata-rata enggak. Iya. Tapi soalnya kan dilihat kan dari segi apa namanya zahirnya lah. Dia kan kayak berantakan gitu, cat kemana-mana, bajunya kotor gitu kan, kayak terlihat kumuh gitu kan. Nah di situ mungkin, sehingga apalagi yang terlihat apa namanya rambutnya panjang, bukan gondrong, nah itu jadi kayak apa namanya, seorang seniman itu biasanya gondrong-gondrong ya. Padahal masih enggak juga sih. Iya. Tergantung orangnya. Kalau memang menurut dia mendukung keestetikan senimannya itu apa kayak seniman itu kayak harus gondrong gitu, kece aja. Tapi bener nggak sih banyak gondrong gitu? Banyak ada. Soalnya ada juga di filmnya ini Mencuri Raden Saleh tuh yang tokoh utamanya itu Iqbal Ramadan tuh. Namanya itu Viko, dia orangnya ini juga gondrong kayak gitu. Sama dandannya itu, setelahnya itu dia kayak kumuh kayak gitu. Padahal mah enggak juga gitu. Maksudnya kayak jarang mandi, enggak juga kayak gitu. Iya. Berarti enggak semua seni itu gondrong-gondrong. Enggak. Copet juga. Ini ada bisa dibilang gondrong enggak nih? Hah? Gondrong itu kayak relatif enggak sih? Tapi ada yang panjang aja gitu. Kayak gini. Panjang. Di pas akun Soleh. Mungkin gondrong kan bisa jadi karena pengen ngikutin sunnah Nabi gitu kan. Iya benar. Biasanya kan anak-anak salafi yang gondrong-gondrong tuh kan. Iya. Udah nggak Ya nggak bisa sih, maksudnya nggak bisa dijadikan apa ya? Patokan lah ya. Patokan gitu. Cuma tergantung style kita aja gitu. Pengennya. Terus ini Bang, tentang seni nih ya. Kira-kira seni ini bisa nggak sih kita kayak sebab wasilah seni gitu kan, sebab perantara seni kita itu jadi rajin ibadah gitu. Nah kita itu bisa deket sama Allah gitu kan. Nah bisa nggak kira-kira? Nah kalau bisa gimana caranya? Bisa banget sih Bang. Soalnya apapun profesinya bisa aja dikaitkan bisa menjadikan wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah salah satunya dengan gambar ini, tapi bisa juga melalaikan. Soalnya kan yang namanya melukis gitu kan membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu. Soalnya Ane pernah mengalami gitu hal yang kayak gitu. Jadi ketika kita udah serius melukis nih, menggambar kayak gitu, kayak kita tuh seneng aja gitu. Nah apalagi kalau udah jadi ini passion gitu. Jadi kayak waktu yang banyak itu kita merasa masuk dunia lain gitu ya? Iya kayak ya menikmati gitu. Sehingga dari waktu ke waktunya itu kita kayak lupa gitu. Apalagi pas waktu azan terkadang kayak ini lanjutin nggak? Nanggung gitu. Ini tinggal ini doang gitu. Takut hilang idenya gitu. Padahal mah ya kita harus lebih memprioritaskan yang memang sudah menjadi kewajiban kita gitu. Nah, jadi bisa aja Bang. Bisa ya. Iya sih benar. Jadi ya bukan hanya seni aja yang melalaikan ya, tapi semua gitu. Semua. Kayak jadi lalai. Aku kan sering ini ya, kayak bikin tag video gitu, konten. Ya kadang bikin konten juga bikin lalai sebenarnya. Kalau kita nggak bisa manajemen waktu gitu kan. Nah, jadi ya sebenarnya kayaknya semua ya apalagi seni bisa banget gitu ya. Terus ada plus, ada minus juga gitu pasti. Tapi ada catatan kita harus bisa manajemen waktu. Gitu ya. Itu yang paling penting sih dari mulai pengaturan waktunya. Iya, pengaturan waktu ya. Nah sekarang nih kan kita udah di zaman yang modern gitu kan. Apa-apa serba cepat gitu kan. Semua bisa diakses, semua bisa kita lakukan gitu. Kalau dulu kan kata Bang Rama tadi,
pas waktu kecil itu nulisnya di buku tulis gitu yang udah nggak kepake gitu. Tapi sekarang udah teknologi udah canggih gitu kan. Sekarang udah ada iPad, udah ada tablet, kita bisa nulis di situ gitu kan. Unlimited lagi. Nggak ada lembaran-lembaran yang habis nanti, unlimited. Bisa dihapus juga. Bisa dihapus gitu. Bersih lagi. Bisa pakai AI gitu. Nah, kalau menurut persepsi antum nih, gimana teknologi sekarang ini mempengaruhi perkembangan dunia seni? Tentunya yang namanya teknologi itu kan dengan adanya teknologi ini kan yang pertama tadi memudahkan. Ya benar, memudahkan. Mungkin di sisi lain juga kayak mungkin seni itu kayak dunia melukis itu mungkin ada beberapa orang yang memang kayak merasa tersingkirkan gitu. Karena ada teknologi ini. Tapi sebetulnya kembali lagi ke kitanya sih. Jadi tergantung bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi itu. Sekarang kan dari mulai ini ya dunia melukis aja, dari mulai peralatan kayak alat-alatnya itu sekarang sudah kayak canggih gitu. Jadi si pelukis itu jadi gak terlalu susah-susah lagi nih buat kayak dari mulai kuas, cat, sekarang udah lengkap gitu. Tinggal cara kita menggunakannya gitu. Mungkin sekarang kayak iPad tuh kan, iPad sekarang kayak gambar itu kayak buat desain tuh kan kayak serba mudah ya. Nah, tapi memang di situ juga seorang pelukis yang tadinya kayak manual. Nah, sekarang dituntut juga buat bisa gitu. Soalnya dalam dunia pekerjaan itu sangat terpakai gitu. Kayak gitu. Intinya tergantung bagaimana cara kita menggunakannya gitu. Intinya dengan adanya teknologi sekarang yang serba canggih itu intinya yang memudahkan kita gitu. Dan kita juga pastinya nggak boleh ketinggalan itu kan sama teknologi. Jadi soalnya gini, aku dengar gitu kan, beberapa tahun ke depan gitu kan, beberapa bidang pekerjaan itu nanti digantikan sama AI gitu. Kalau manusia nggak bisa lebih dari AI itu tadi gitu. Jadi mau bidang apapun gitu kan ya, seni atau apapun itu kita harus kuasai juga tuh. Jangan aku udah jago nih seninya, ada teknologi nggak mau ikutin jadi gaptek gitu, nantinya ketinggalan dan biasanya nggak kepake gitu. Benar-benar. Jadi kita harus belajar seni dan juga mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Tapi Bang tentunya ada bedanya ya, maksudnya antara dia hasilnya ya, antara dia alami ya dari manusia itu sendiri gitu kan, dengan dibuat secara kayak instan gitu dari AI kayak gitu. Tentunya ada bedanya, ada kayak nilainya, terus mungkin dari segi kalau lukisan itu tentunya ada filosofinya gitu kan. Jadi akan berbeda tentunya, dan nilainya pun tadi kayak kalau dijual ke khalayak orang itu pasti akan berbeda juga harganya gitu. Kayak gitu. Sekarang ini Bang, kita coba bicara korelasinya nih. Korelasi dari antara seni sama agama. Iya benar-benar. Atau agamanya ya boleh umum, boleh lebih ke Quran juga boleh. Silakan. Seni itu kan berbicara tentang keindahan gitu. Keindahan. Dan di agama pun banyak gitu kan mengajarkan tentang keindahan. Gitu. Bahkan kita dan Allah pun suka yang indah-indah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Keindahan itu kan seni gitu kan. Nah, kemudian gitu korelasinya antara agama dengan seni yang tentunya yang aneh rasakan gitu, seni ini tentunya kita bisa jadikan ladang dakwah Bang. Ladang dakwah. Nah, terutama mungkin dari pengalaman aneh sendiri gitu. Kayak kemarin aja pas acara itu, acara festival itu kan, itu memang kayak syiar gitu ke orang-orang gitu. Terlebih kan kemarin itu aneh menggambar terkait tentang kepalestinaan. Di situ kan maksudnya kayak mengajak orang gitu untuk selalu menyuarakan terkait kepalestinaan gitu, apapun bentuknya gitu. Nah, mungkin aneh pribadi yang aneh kelebihan yang aneh punya itu di bidang itu gitu. Mungkin dari segi harta kurang lah,
bukan nggak punya, kurang gitu. Maksudnya ketika Ane berikan ya kemungkinan Ane nggak punya gitu. Mungkin dari segi harta nggak bisa. Kemudian ya kalau doa bisa kan, doa bisa lah itu mah. Kemudian yang lain ya nggak bisa. Perang langsung mungkin berat sekali kan. Maksudnya kayak ngebayangin ngeliat di video-video aja yang kayak dibantai kayak gitu. Takutnya bukan malah bantu, jadi beban. Ya itu jadi beban takutnya. Ya mungkin salah satunya dua di antara yang lainnya itu. Yang pertama doa, yang kedua dengan apa yang kita punya gitu, kelebihan lah. Dari situlah gitu aneh kepikiran buat bisa nih gitu kan, kayak terutama kemarin itu dipublis kan yang bagusnya itu, jadi ya, orang tuh ngeliat gitu, kita bisa nih, maksudnya menyuarakan Palestina itu dengan kelebihan yang kita punya gitu. Kalau aneh salah satunya dengan seni. Gitu, dengan gambar gitu, kayak gitu. Ini nyambung juga sama ayat Quran yang ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah gitu kan. Jadi kayak ini kita dakwah itu harus fleksibel gitu, nggak harus gitu aja gitu. Dengan salah satunya kayak Wali Songo nih. Wali Songo kan dia dakwah bukan pas dia datang ke Indonesia itu bukan langsung suruh baca Quran gitu kan, tapi dia pakai budaya-budaya yang ada di daerah situ gitu. Karena dengan ini tadi kayak mau'izah hasanah gitu kan, dengan kesenian. Kayak misalkan Sunan Kalijaga ya, yang dakwahnya itu pakai wayang. Nah, gitu, pakai wayang. Terus Sunan apa lagi? Punya beliau tuh dakwahnya pakai seni budaya yang ada di daerah itu. Jadi ya bener keren sih. Kayak kita dakwah itu pakai dari segi lukisan. Gitu. Itu kayak feel-nya beda gitu loh. Sama kita ceramah-ceramah gitu kan. Kita tampilkan pakai lukisan nih. Nah, kita bisa menyuarakan Palestina gitu. Ya walaupun kita nggak bisa datang langsung ke sana gitu kan, kita nggak bisa donasi, tapi kita bisa masih ini loh menyuarakan Palestina, dan kita mengakui kita itu lagi di posisi mana gitu kan. Gitu. Jadi memang korelasinya dalam dakwah bisa ya. Kemudian kemarin juga dalam hal masih kepalestinaan ya. Kemarin juga kan ada beberapa lukisan yang memang dilelang gitu. Nah itu juga kita bisa jadikan kayak mencari orang-orang yang dia pengen berdonasi gitu. Tapi kita kasih dengan tadi gitu, dengan cara kita melelang barang kita gitu. Kemudian hasilnya itu kita ya donasikan gitu ke mereka gitu. Jadi kita jatuhnya minta donasi itu bukan minta-minta gitu. Tapi kita kasih saling mengasih benefit gitu. Mereka juga ingat dengan Palestina. Kita dapat uang, kita donasikan ke Palestina. Kita juga dapat dakwahnya. Saya aneh teringat kata-kata juga seorang ustaz. Palestina akan bangkit, akan merdeka dengan kalian atau tanpa kalian. Jadi istilahnya kita berkontribusi ya. Oke, keren sih relasinya jadi untuk dakwah. Ya, setidaknya kita di situ menentukan tadi posisi kita itu di mana gitu. Ya, kayak ini kan semutnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan. Semutnya Nabi Ibrahim. Bukan semut, cicak ya. Semut. Oh ya, yang mau dibakar. Oh iya, Nabi Ibrahim, semut Nabi Ibrahim. Ya bayangkan semut kecil itu ngebrusapnya gede gitu. Kalau logikanya kan nggak bakal tahan kan. Tapi emang kerennya si semut itu dia ini loh secara nggak langsung dia bilang aku nih bela Nabi Ibrahim, mengakui dia tuh berada di posisi mana. Nanti kita dapat ya bang ya. Benar. Oke. Terus tadi kan udah bicara banyak tentang seni nih bang. Sekarang kira impact baik apa sih bang yang antum rasain selama antum berkecimpung, antum bergelut ya itu ya mendalami bidang kesenian ini. Impact baiknya apa sih? Tentunya banyak sekali ya, maksudnya impact yang aneh dapatkan gitu setelah aneh mendalami ini lukisan ini gitu. Gak terlalu dalam-dalam banget sih. Iya. Jadi salah satunya yang aneh rasakan itu kayak apalagi ketika dulu belum lama ini Anda pernah menawarkan jasa ke salah satu
warga sini lah, warga dekat gitu kan, warga dekat yang dia ketika itu lagi mau membangun sebuah warung gitu, sebuah warung. Nah di situ aneh kepikiran gitu, aneh kepikiran kayak ini kan warung tuh baru nih, dan tentunya pasti akan kayak dicat gitu, akan diperbagus gitu. Nah di situ kepikiran kayak buat gimana aneh tawarin gitu buat kayak ngecatin memperbagus warungnya gitu. Nah kemarin itu aneh bilang seperti itu ke yang punya warungnya, dan alhamdulillah itu dapat respon yang bagus gitu. Silakan aja, sok aja katanya. Ya, mungkin di situ kalau untuk kayak peralatannya ini itunya mungkin dari si warungnya gitu. Nah yang aneh bilang di situ kan ngasih jasanya aja gitu. Kita ngasih jasanya. Nah dan alhamdulillah di situ singkat ceritanya sudah tuh aneh gambarin kan. Nah di situ dapat kayak si tukang warung ini kayak seneng gitu. Jadi kayak di situ kayak nyenengin orang gitu. Seneng juga. Ya, seneng aja gitu. Walaupun mungkin kayak kayak gak dibayar ataupun gak dikasih apa-apa, kayak seneng aja. Itu tadi kalau udah pekerjaan, kalau udah jadi passion itu kayak kita gak mikirnya itu bukan kayak uang lagi gitu. Udah nikmatin ya, kita nikmatin aja. Kita seneng, orang seneng kita seneng kayak gitu. Dapat pahala lagi, bener gak sih? Nyenengin orang dapat pahala gak? Boleh. Itu mungkin salah satunya ya. Dan mungkin yang lainnya kayak setiap aneh gambar atau melukis tuh kayak seneng aja gitu, kayak ngisi waktu kosong juga gitu, daripada kayak kita melakukan hal yang gak bermanfaat ya aneh ya ke situ aja gitu. Jadi yang Bang Rama rasain tuh bisa lebih menggunakan waktu buat yang bermanfaat gitu. Iya, jadi gak galau gitu ya Mas. Iya, jadi kalau misalnya nih lagi mumet, apalagi di DSG kan kayak ngafal gitu kan, banyak kegiatan full gitu kan. Jadi nah salah satu hiburan, penyaluran. Kayak ngisi waktu gitu, waktu itu kayak ngapain nih mumet banget gitu kan. Ya itu, ngelukis aja deh. Ngelukis ya. Iya. Dia refreshingnya tuh ngelukis ya. Keren banget. Jadi bisa kan di situ melukis atau menggambarkan Rama gitu kan ketika kayak mumet gitu digambar gitu kan. Menggambarkan keadaan Indonesia sekarang gitu mungkin ya. Bisa Rama. Iya. Tapi katanya Mas. Kok gue ya? Indonesia Mas. Nanti itu Mas. Nanti ya. Selamat. Katanya gitu. Oke. Mungkin ini Bang terakhir mungkin ya. Pesan nih dari Bang Rama buat teman-teman yang mungkin sedang dalam bidang seni, sedang mendalami bidang seni, atau yang mungkin mau mendalami bidang seni gitu, biar dia itu nggak lalai mungkin Bang. Pesannya apa nih buat kita? Pesan kopi aja ya Bang. Boleh. Ada kapal api gitu Bang. Habis nih. Hari ini ada coklat juga. Nggak boleh dioplos Bang. Nggak boleh dioplos. Iya nggak boleh. Bismillah. Yang namanya bakat ya seperti pisau yang yang tumpul gitu. Ketika dia diasah, makin makin tajam. Nah, begitulah seni juga gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kayak mulai minat nih, pengen bergelut di dunia seni gitu, terlebih di melukis atau gambar. Karena melukis ini Bang banyak jenisnya. Iya banyak, bukan hanya kayak ya kalau antum lihat gitu kan, kayak di video-video tuh banyak gitu. Bahkan kayak sampah-sampah nih, daun-daun kayak gitu bisa jadi seni Bang, bisa jadi gambar, sebuah gambar gitu. Kalau orang kreatif itu kayak yang ngeliat ya di video itu, dia sampah nih kayak daun-daun, semak-semak belukar kayak gitu tuh dijadikan seni gitu. Ya jadi sebuah gambar gitu. Jadi yang daun terus dibolong-bolong itu. Itu juga ada. Nah,
Nah, itu dia senimannya lebih kayak apa ya? Mungkin itu lebih ke ukiran gitu. Karena itu diukir gitu. Kalau yang aku tahu kan ada yang kontemporer, ada yang modern gitu. Kayak gitu. Jadi banyak bang ininya jenisnya gitu. Ada yang dia dari pensil doang gitu. Pensil doang, ada yang dari cat. Banyak lah, bahkan kaca ketika dia dipecah-pecahkan tuh, ya itu bisa jadi gambar bang, bisa jadi seni itu. Iya, luas banget orang imajinasinya udah seni semua bisa gitu. Iya. Ya kalau aneh bandingnya tuh dengan orang-orang di luar sana yang memang sangat luar biasa gitu dalam bidang seni, itu sangat jauh banget gitu. Aneh mah kayak baru 0%, masih 0% lah gitu kan, belum sampai 1% pun belum ada gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen berminat di dunia seniman gitu, di dunia gambar, dunia melukis kayak gitu, diasah aja. Terus misalkan luangkan dalam satu hari itu satu kali karya, misalnya di buku, misalkan beli aja buku gambar gitu. Sekarang banyak jenis buku gambar. Nah luangkan aja misalkan 1 jam buat gambar apa, gambar pohon, gambar apa ya, gambar kayak gini, misalkan gambar sendok, gambar gelas, gambar teko, gambar orang pun bisa gitu. Jadi fleksibel lah ini gambar itu, pokoknya nggak, yang namanya seni ya nggak terpaku gitu. Misalkan nggak ada jelek sama sama bagus gitu, kayak pendapat gitu seni itu. Kalau kata Deidara mah kan dalam film Naruto, seni itu adalah ledakan gitu. Bagi dia ledakan gitu. Gaza di luar sana yang sering meledak-ledak itu seni kata dia mah. Seni kata dia. Jadi memang dia kan memang seninya itu kayak meledak-ledak gitu. Petasan. Udah azan ya. Oke, sedikit lagi. Mungkin terakhir dah kesimpulan. Mungkin dari obrolan kita ya, kesimpulannya mungkin seni itu memang korelasi dalam agamanya, salah satunya untuk berdakwah itu dia. Biasanya dimana kita berkontribusi walaupun sedikit, tapi kita berkontribusi dengan keahlian kita. Tapi jangan sampai seni itu melalaikan kita dari prioritas utama kita atau kewajiban kita. Dan untuk teman-teman tadi yang pengen memulai dari keseniannya, diasah ya bang, diasah terus, insya Allah ntar semakin lama bakal tajam sendiri. Ya, mungkin itu kesimpulannya. Ya, insya Allah kan. Terima kasih Bang Rama. Keren banget ini sharing-sharingnya. Ini barangkali mau disimpan buat besok. Boleh. Ini tahu nggak tagline kapal api ini? Apa itu? Jelas. Kapal api. Jelas lebih enak. Tapi kita belum di endorse jadi. Ya mau tahu diri. Tengok ya. Terlihat. Hadiahnya umroh loh. 100 umroh, miliaran hadiah. Tapi beneran itu kan? Nggak tahu. Udah. Udah azan kan? Oh iya. Iya benar. Parah. Mana ada yang